datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya siapa saja tidak melihat dapat melihat, dan supaya yang dapat melihat menjadi buta. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil yang begitu panjang ya. Kita mungkin terkantuk-kantuk mendengarkannya dan saya juga agak capek membacanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda berjalan pada malam hari melintasi lorong yang gelap tanpa membawa senter? Anda juga lupa membawa HP ya. Anda pikir bahwa Anda tidak akan kemalaman menuju suatu tempat, tetapi ternyata kemalaman. Bagaimana perasaan Anda? Berjalan di lorong yang gelap, sunyi, tanpa senter, tanpa penerangan. Pasti yang terlintas pada diri Anda adalah perasaan takut ya. Waduh, gimana nanti kalau ada hantu? Takut kalau ada binatang buas. Bagaimana nanti kalau Anda lalu kemudian menabrak pohon atau terjerembab ke jurang atau sungai karena Anda tidak tahu apa yang Anda lihat di hadapan Anda. Berbagai perasaan berkecamuk. Tapi apa yang terjadi para saudara ketika Anda kemudian melihat dari arah belakang atau dari arah depan mobil yang melintas dan kemudian mereka menerangi Anda dengan terang mobil itu. Atau ada orang yang berjalan membawa senter. Anda merasa tenang. Anda tidak lagi merasa takut. Karena ada penerangan yang membimbing Anda, sehingga Anda bisa berjalan sampai tujuan dengan selamat, tanpa harus menabrak ini dan itu, atau tanpa harus masuk jurang dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini sabda Tuhan berbicara kepada kita tentang terang dan kegelapan. Dalam bacaan kedua Rasul Paulus berkata, dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya apa? Artinya kita sebagai orang beriman, para saudara, dipanggil, diajak untuk berpindah dari kegelapan menuju terang Kristus. Dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah seorang yang buta sejak lahir. Bayangkan, buta sejak lahir. Itu artinya apa? Begitu dia lahir, yang dia lihat hanyalah kegelapan. Semuanya gelap. Tidak ada terang. Dan karena dia tidak bisa melihat, yang dia lihat hanya gelap, apa yang dia terjadi? Yang terjadi bahwa dia tidak bisa kemana-mana. Karena apa? Karena begitu dia berjalan, dia akan menabrak ini, menabrak itu. Dia begitu bergantung sepenuhnya kepada orang lain. Dia menjadi beban bagi orang lain. Hidupnya amat menyedihkan. Karena yang dia lihat hanyalah gelap, dan gelap. Tidak ada terang. Tapi apa yang terjadi para saudara? Yesus melihat bagaimana kesedihan dari si buta itu. Dia bisa memahami pergulatan hatinya, kerinduannya yang terdalam. Karena itulah lalu Yesus datang kepadanya. Yesus lalu membuat adonan dari tanah, mengoleskannya pada mata orang itu, dan menyuruh orang itu pergi membasuh diri di kolam Siloam. Dan apa yang terjadi? Setelah dia melakukan itu, dia dapat melihat kembali. Dia melihat terang, dia melihat apa yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Begitu bahagianya dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mujizat ini bukan hanya sekedar tentang kesembuhan fisik,
Dari yang sebelumnya tidak melihat menjadi melihat. Tetapi ini adalah tanda rohani. Yesus ingin menunjukkan bahwa dia datang untuk membuka mata hati manusia. Seringkali para saudara kita juga seperti orang buta itu. Bukan buta secara fisik tetapi secara rohani. Kita buta terhadap kasih Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Tetapi seringkali kita melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kita buta terhadap penderitaan sesama kita. Ada orang menderita di hadapan kita tetapi kita tidak mau melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, mengulurkan tangan untuk orang tersebut. Kita buta terhadap dosa dalam hidup kita. Kita melakukan yang jahat di mata Tuhan, padahal kita tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dan merugikan orang lain. Tetapi toh kita tetap melakukan yang jahat di mata Tuhan. Yesus para saudara datang untuk membuka mata kita. Membuka mata hati kita agar kita dapat melihat kebenarannya. Hal yang menarik para saudara dari kisah yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi adalah reaksi orang-orang di sekitar mujizat itu. Orang yang tadinya buta justru semakin mengenal siapa Yesus itu. Awalnya dia hanya berkata, orang yang disebut Yesus itu menyembuhkan aku. Kemudian dia berkata, dia seorang nabi. Dan akhirnya dia bersujud kepada Yesus dan berkata, aku percaya Tuhan. Tetapi menarik para saudara, sebaliknya orang-orang Farisi yang merasa dirinya paling tahu tentang hukum Tuhan, kitab-kitab para nabi, tetapi justru mereka itulah yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ini ironis sekali, yang buta justru melihat, percaya dan melihat, tetapi yang merasa melihat justru menjadi buta karena dia tidak percaya kepada Yesus. Ini juga terjadi pada diri kita. Kadang-kadang para saudara kita sudah merasa tahu banyak tentang iman kita. Karena toh kita merasa bahwa sudah lama menjadi orang Katolik, sejak lahir sudah menjadi Katolik. Kita sudah merasa sudah sering pergi ke gereja. Tetapi para saudara, apa yang terjadi? Walaupun kita sudah lama menjadi Katolik, sering ke gereja, tetapi hati kita bisa saja tertutup terhadap karya Tuhan. Terang Kristus para saudara hanya dapat dilihat oleh mereka yang mempunyai hati yang rendah hati. Rasul Paulus mengingatkan bahwa terang ialah segala yang baik, benar, dan adil. Artinya apa? Artinya hidup di dalam terang Kristus itu harus terlihat dalam cara hidup kita setiap hari. Terang Kristus itu tampak ketika kita memilih kejujuran daripada kebohongan. Di tengah-tengah orang yang tidak jujur, kita berusaha jujur. Di tengah-tengah orang yang cenderung korupsi, kita mau bersikap jujur. Memilih kasih daripada kebencian, memilih pengampunan daripada dendam, dan memilih kepedulian daripada sikap acuh tak acuh. Terang para saudara tidak hanya untuk dinikmati sendiri. Terang itu selalu menerangi sekelilingnya, iya apa enggak? Memang kadang-kadang kalau terang itu diarahkan kepada kita, itu memang hanya kita ya. Tetapi kalau kita menaruh terang itu di atas seperti ini, itu menerangi semua orang. Ketika seorang Kristiani hidup dengan kasih, kejujuran dan kebaikan, dia sebenarnya telah menjadi lampu-lampu kecil yang menerangi sekelilingnya, menerangi sesamanya. Dalam bacaan
kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kita mendengar satu kalimat yang sangat kuat. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sabda ini para saudara seperti panggilan untuk bangun dari tidur rohani. Kadangkala para saudara iman kita tertidur. Doa bagi kita hanya menjadi rutinitas tanpa kita lakukan dengan sepenuh hati. Ya, karena ini sudah kewajiban, ya saya doa. Tapi kalimat itu hanya keluar begitu saja tanpa kita hayati. Bisa hanya menjadi ritual, menjadi suatu kewajiban, kebiasaan. Ya, datang ke gereja memang, tapi dari awal sampai akhir pikiran kita itu tidak ada di gereja, tapi jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kita hanya melakukan sebagai kebiasaan. Kita tidak lagi peka terhadap suara Tuhan yang mengajak kita untuk melakukan yang baik dan menghindari yang buruk. Sabda Tuhan hari ini para saudara mengajak kita untuk bangun kembali dan membiarkan Kristus sendiri menerangi hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus di dalam Injil bersabda, "Aku datang ke dalam dunia untuk penghakiman, supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang melihat menjadi buta." Pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, apakah kita mau membuka mata hati kita kepada terang Kristus? Ataukah justru kita menutup diri terhadap terang Kristus? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika kita mau datang kepada Yesus sang terang itu sendiri dengan penuh kerendahan hati seperti orang buta dalam Injil tadi, maka para saudara, niscaya Kristus juga akan membuka mata hati kita. Dan ketika mata hati kita terbuka, hidup kita akan berubah. Kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tetapi kita hidup di dalam terang Kristus. Semoga dalam masa Prapaskah, masa pertobatan ini para saudara, kita semakin berani berkata seperti orang buta yang disembuhkan oleh Yesus sendiri. Aku percaya Tuhan. Bukalah mata hatiku, agar aku dapat melihat kebenaran-Mu dan berjalan di dalam terang-Mu. Amin.